Kamu apain itu? Makanannya kamu ludahin. Makanya baksonya jadi nggak enak. Aku datang kepadamu untuk menggulingkan tempatmu. Aduh, astagfirullah. Alah. Yang dampingin bapak ya? Mana sih kayak gitu? Masuk ngomong, tolong nyakitin anakku. Nyakitin anak orang karunya, tuh karunya. Kita kotor. Biarin. Allah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu keluarga dari Bandung, yaitu ini Bapak Deden dan ini istrinya Ibu Ika dan ini putrinya Teh Devi. Nah, kalau Teh Devi ini tinggalnya di Jakarta dan Teh Devi lah yang menghubungi saya ingin membawa ibunya berobat ke Mata Langit. Teh Devi bisa diceritakan keluhan mamanya apa yang dianggap di luar nalar itu? Atau ibu yang cerita? Awalnya gimana ibu? Ya, pertama mah yang jadi nyalon itu ya Nyalon kades. Tahun 2017, ibu itu pernah nyalon kades. Pertama kaki bengkak, kedua tangan ini nggak bisa diangkat. Sebelah mana? Sebelah kanan juga. Yang bengkak juga sebelah kanan? Kiri. Oh, kakinya Bapak kiri juga bengkak, ikutan bengkak. kanannya nggak bisa gerak. Pada saat 2017 itu, Bapak pun juga pada saat itu. Cuma kalau saya sebelah kanan, bengkaknya di kaki sebelah kanan. Sempat sembuh ya. Sembuhnya Alhamdulillah. berobat secara apa medis atau alternatif? Kepala medis. Alternatif. Medis ya? Enggak, kampung juga. Berarti artinya pernah mengalami penyakit yang sama ya di 2017. Cuman beda ini aja. 2017-an sosialisasi sampai 2019. Pelaksanaan di 2019 karena kan ibu lama tinggal di Bandung. Jadi otomatis pulang kampung dari 2017 kan berarti kan kurang dikenal lagi. Kampungnya di mana? Di Garut. Oh, jadi nyaleknya itu di Garut. nyalon kadesnya di Garut. Garut. Ya. Jadi pas itu bertubi-tubi terus tapi sampai sosialisasi teh sambil sakit ini gitu. Sambil ini Punggung juga kan, punggung punggung sebelah kanan. Jadi berasanya kayak yang nusuk-nusuk gitu Panglima. Ibu merasa badannya ditusuk-tusuk Iya. sebelah kanan atau semuanya? Oh, semua. Sekejur tubuh. Kalau ini teh kelihatan kayak lidi harupat. gitu. Harupat. Kalau kelihatan yang nusuk-nusuk mah. Nah, kalau yang nusuk-nusuk sampai saat ini yang nusuk-nusuk mah Masih tapi terasa. tapi kalau ini hilang setelah stroke yang nusuk-nusuknya kadang-kadang hilang. Jadi waktunya juga Timbul hilang. tertentu. Waktunya juga Kadang-kadang di kepala gitu. Kadang-kadang di mana aja gitu. Tiba-tiba rasa tusuk-tusuk gitu Iya, aja ya. gitu. Terus kata ibu sejak Lebaran ya, Iya. mulai terasa lagi. Terasa Ini lagi. lebih parah Pertamanya lagi. gimana? Kalau setiap waktu pas lebaran itu ada aku. Jadi mama tuh Di Garut apa ya, ya? di rumah di Bandung. Di Bandung. Ya, terus? jadi kejadiannya itu mama mau cari orang yang buat disuruh setrika baju jam 8, cuma mama balik lagi itu keadaan hujan sama gelap kan, hujan gede ya mah. Kata mama kayak ada yang ngikutin. Aku bilang ya udah mah besok aja, aku bilang gitu. Pas kejadian itu jam 12 malam mama kejadian lagi tidur, bangun udah ini nggak bisa gerak, tangan sama kaki itu lemas semua gitu. Padahal waktu sebelum tidur aman kan? Aja, biasa aja gitu. Cuman mama waktu kan dirawat 2 kali nih, di Bandung sama di Jakarta. Dirawat Masih di Jakarta. rumah sakit? Iya, 2 kali. Mama aku kan dibawa ke Jakarta habis dirawat dari Bandung. Nah, masuk rumah sakit lagi yang di Jakarta, mama ada mimpi Tuh, ketemu nolongin nolongin kakak. Kakaknya mama tuh cewek, Uwa ya. Kalau aku manggilnya Uwa, almarhum. Dia lagi dibelit ular gede katanya di dalam mimpi itu. Terus?
tiba-tiba mama ada mau nolongin, lagi di Blitur mama nolongin, cuman di situ ada orang, posisinya ada orang mama nggak kenal, terus mama tuh mau dimasukin ke ruangan ya, ke ruangan, mama mau pipis, posisinya mau pipis, sekarang udah nolongin Uwa kan, mau pipis, tapi mama udah dimasukin ke ruangan. Kalau Uwa dimasukin ke ruangan yang gelap, mama dimasukin ke ruangan yang terang, cuman mama kayak ketakutan, ini kok dimasukin ke ruangan, kenapa gitu. Di situ mama buru-buru banget. Kalau masukin ke ruangan ini dikunci Dikunci dari luar. Tapi tahu ininya ada orang ininya. Tapi kenal nggak orang itu? Enggak kenal. Kenal justru. Rambutnya segini keriting, pakai ini gimana ya kantorannya. Terus terbangun ibu? Terbangun langsung. Terbangun langsung. Terus kayak cemas gitu, minta neng manggil Pada aku, kumpul aja neng semua. gitu. Akhirnya pada ngumpul semua, kenapa? Minum dulu, aku bilang gitu. Mama mimpi kayak bener banget kata mama. Terus pas dicek tensi naik lagi, dicek sama dokter tensinya Kayaknya naik tinggal lagi. dari impian. Pas mimpi itu tuh tensinya naik lagi. Setelah Terus itu ibu maaf, kalau yang susah bicara ini sejak kapan? Ya pas Pas tuh. pas itu Oh, Pas itu. 3 bulan itu ya? Iya. ini agak mendingan bisa dibilang mending ya. jalan bisa. Ini udah lurus lagi. Tadinya Oh, kan sempat mencong gitu? iya, mencong. sempat Mencong banget. Ya Allah. Iya, sempat mencong nih. Jalan juga tadinya susah, diayun kan. Nah, pas sekarang mending, alhamdulillah Panglima. Udah mulai Jadi bagus. tinggal di tangan. Ini. Tangan. Nah, Ini tapi kalau ngangkat sendiri nggak bisa, harus dibantu tangan gini ya Bu ya? Ini. Segitu iya. angkatnya. Nah, tapi sebelum kejadian mama stroke, mama kan ada buka jongko baso di sana di Bandung. Warung bakso. Iya, seminggu Rumah makan. sebelum seminggu kejadian stroke itu mama sering dikirim bukan dikirim ya apa? Didatangi. Kedatangan. Datang. Iya, Bang Bung. Apa dia namanya? Kumang, Kumang ya? Kumang Kumang hitam hitam. itu. Kumbang hitam Yang yang ada Yang rambut bertanduk itu. tuh. Iya, posisi itu kan mama jualan bakso cukup rame ya. Setiap ada Bang Bung itu Udah langsung sepi. sampai sekarang mama Langsung bangkrut ya, udah nggak jualan lagi karena ya mama juga karena stroke gitu, nggak ada yang ngurus gitu. Iya, iya, iya. Jadi sering didatangi hingga Didatengin. tutup ya? Iya, Usahanya tutup. udah nggak jualan lagi. Bukanya juga waktu sebelum puasa. Sebelum puasa bukanya. Bukanya sebelum puasa buka bakso, pas nanti berhenti teh seminggu lebaran. Seminggu sebelum lebaran. Karena sempat ramai itu. Karena dimasukin itu Itu terus. Binatang itu Sempat jadi berapa kali tuh masuk binatang? 3 kali, seminggu itu noron 3 kali. Itu saya pernah lihat tuh kayak yang di kelapa itu kan ya, yang Iya, hitam, kayak ada gitu. jaketnya gitu. Kumbang itu. Khawatirnya ada apa-apa gitu. Ya, takutnya dari mana. Nah terus akhirnya yang mengetahui pengobatan mata langit siapa? Aku. Teteh. Aku kan jadi kan emang aku sering nonton Kanopi ya, Kanopi. Jadi subscribernya Pratiwi Novianti. Iya, ya? dan sering Terus? kadang aku donasi, kadang aku Kanopi kan bukan donasi, kadang aku donasi. Jadi aku selalu nonton. Terus lihat Panglima lagi ngobatin yang muntah darah itu kan. Muntah darah. Darah. Iya. Terus Wena. aku bilang, sama suami, aku bilang, ini coba yuk gitu ke mama. Mudah-mudahan ada jalannya gitu ke Panglima. Aku bilang, Neng mau ke Panglima, ayo atuh katanya gitu. Ya udah ayo, mama siap gak? Ayo gitu. Begitu mamanya Udah. menyetujui, Teteh langsung bikin janji. Iya, bikin janji. Aku langsung chat lagi kan ke ibu. Iya. Udah. Oke, Panglima mungkin sudah saatnya untuk dipantau apakah benar ada gangguan gaib dalam kasusnya Ibu Ika ini. Ya, saya melihat ini memang santet gitu. Santet itu bisa melumpuhkan. Jadi kalau ada orang bilang, oh santet nggak mungkin bisa melumpuhkan, bisa. Karena saya mengobatin orang yang lumpuh terkena santet itu sudah beberapa kali, bahkan sudah banyak gitu. Sampai kakinya melintir ke atas langit, sampai lumpuh total nggak bisa jalan. Itu udah banyak kejadian gitu. Tangan juga kaku jadinya, itu juga sudah banyak kejadian gitu. Jadi umumnya memang kalau makhluk-makhluk yang membuat lumpuh itu, dia pemakan darah, pemakan daging makhluknya. Rata-rata makhluk bertaring, bermata merah, sejenis wajahnya seperti batara karang begitu, tapi dimediain di sananya gitu dengan tusukan-tusukan paku, jarum biasanya, ya nggak tahu lah saya ritual dukun itu seperti apa gitu ya. Yang jelas Tapi positif yang jelas Bu, ini. rasanya kita rasakan di badan kita gitu pada saat dia nusuk-nusuk, pada saat dia melakukan itu gitu. Dan ibu dalam mimpi ibu tuh, ibu dibawa ke dalam ruangan satu tempat, itu pada saat dia ngerjain, diperlihatkan sama ibu tuh dikurung dalam satu ruangan. Ruang dia kita bilang bersemedi untuk melakukan ritual santet itu. Jadi ibu melihat gitu seolah-olah ada saudara ibu ya di situ pada saat itu, ingin bertanya kamu ngapain di situ, sehingga ibu melihat dia terlilit ular. Ular itu kan memang penyakit bu. Ibarat kata ibu dililit
tidak berdaya, diikat, dikunci di situ. Jadi makanya terasa ke badan semua itu seperti tertusuk-tusuk, nggak bisa bergerak, terkunci, bahkan ya yang ibu rasakan lebih parah dari itu gitu. Itu hanya sebagian dari simbol sebenarnya yang ditunjukkan gitu. Itu yang terlihat saya, karena biasanya umumnya gitu ada makhluk kayu ya. Kalau di tanah Jawa ini dibilang makhluk kayu, makhluk membuat kaku tulang, badan kita, fisik kita. Di samping makhluk yang seperti Batara Karang tadi, yang tinggi besar hitam tadi, itu saya melihat itu gitu. Emang ini rasanya ini. Iya. Narogok, Ngilu. nusuk itu. Ini kalau diangkat ini nusuk tuh sekarang tuh. Kenapa serangan di tangan kanan? Karena memang tangan kanan kan buat dipakai kerja. Nggak aktif ya. Kita aktivitas tuh dengan tangan kanan kan. Kalau tangan kanannya yang susah digerakkan kan jadinya jadi nggak seperti Mbak Rana bilang. Di sini tuh tinggi, kalau tadi mah enggak di sini. Tadi Oke Bu, kita akan segera menelisik ini arahnya dari mana, siapa yang ngerjain. Siapa kamu? Kamu ganggu ibu ya? Kayak tangan kanannya kaku tuh. Kenapa sulit bicara? Biar masuk kamera. Kenapa sulit bicara? Nanti saya bantu tanya-tanyanya. Siapa kamu nggak bikin saya gini? Gimana? Nggak bikin saya sampai kata dokter mau lumpuh. Dari mana? Hah? Kenapa dia susah bicara, Panglima? Apa memang ditargetkan supaya ibu susah bicara? Iya. Iya, kalau ibu nggak bisa vokal kan gimana mau menjadi calon kades ya kan? Dari mana? Bang jawab. Dari jauh. Mana jauhnya? Mana? Terlihat lagi. Siapa yang tak terlihat lagi? Oh, dikerjain. Positif tuh dia dikerjain. Apa ngeliatin saya? Oh, dari makanan. Maksud sihirnya lewat makanan. Yang nyuruh kamu berarti? Jual bakso. Oh, tempat kamu membuka usaha. Kan usahanya ini kuliner, bakso kan? Oh, jadi kamu dikirim ke tempat usahanya? Bahkan di saat kau membukanya seperti tak terlihat. Jadi ibu warungnya buka tapi orang lewat situ seperti seolah tutup. Nggak terlihat. Dan rasamu tak seperti dahulu. Kan enak dulu mah bumbunya. Oh gitu. Kamu apain itu makanannya? Kamu ludahin. Makanya baksonya jadi nggak enak. Apa salah ibu kepada tuan kamu sampai tuan kamu ngirimin kalian? Apa? Lempar pasir? Lempar apa? Menyingkirkan. Laki atau perempuan itu tuan kamu? Apa? Ibu sakit perutnya? Perutnya suka gimana ya? Nggak enak. Kembung? Ya. Membengkak? Enggak, jadi ini teh Sakitnya keras. kerasa kebelah Keras sebelah. yang kanan. Kamu yang buat ibu sakit perutnya? Aku tak sendiri. Aku tak sendiri, berarti pak makhluknya bukan hanya satu. Dan aku pun saling bekerja sama. Kamu bekerja sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun bukan dari Tuhan yang sama. Berarti arahnya lebih dari satu. Jadi ada makhluk yang dikirim oleh Tuan A, Tuan B, dan mereka kerja sama. Berapa orang gitu ya yang ngirim? Kalau yang kamu siapa yang ngirim? Laki perempuan? Wanita. Ciri-cirinya? Bergincu? Nah, Ciri-cirinya bergincu. Terus apa lagi? Apa itu? Pantatnya gede? oh benar. Iya. Hah? Astaga. Kok kalau yang ciri-ciri gitu? Garahnya ke pantat. Terus apa lagi? Jalannya gimana jalannya? Coba contohin cara jalannya orang itu gimana, majikanmu? Nama daerah tempat ibu jaga? Pamong Pek. Daerah. Tak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Kenapa kamu nggak bisa berjalan? Aku bukan orang yang berjalan di tanah. Apa? Oh itu, Wong, apa? Bang Bung. Kamu yang kumbang hitam itu yang datang ke warungnya? Sangat keras walaupun aku kecil tapi tubuh
keras kan begini. Semua seperti kau mengeras. Oh, sama seperti perut ibu waktu mengeras itu. Nah, sama ini juga kalau Iya. ini malam saya gini-gini malam teh. Karena kalau mau BABG 5 hari. Astaga, 5 hari baru sekali BAB. Iya, susah, agak susah. Itu masuk ke perut ibu atau gimana tuh banggungnya? Mengganggu Jahat kali kalian. metabolismenya. Ini gatal yang gini. Kok jahat kali Nah, terus kalian? yang buat gatal ibu siapa? Apakah dari arah yang sama dengan kamu? Dia dari yang berbeda. Dari yang berbeda, yang bikin gatal beda dengan yang ngirim ke warung. Aku datang kepadamu untuk menggulingkan tempatmu. Menggulingkan tempat usahanya. Sekarang mah enggak jualan. Udah berhasil berarti kamu? Karena usahanya udah tutup. Jualan saya teh baru sebulan. Tadi rame ya Bu? Baru sebulan banget tapi rame. Belum balik modal dong, baru sebulan. Karena kau membuka tempat itu yang seharusnya kau tidak di tempat itu. Kenapa? Jauh kan tempat jualan saya. Jauh dari kalian. Takut bersaing ya berarti. Kan rezeki udah ada yang atur. Kenapa takut? Dalam lingkaran Dalam lingkaran itu itu, kamu maunya ada yang seperti itu. Semua sudah diatur. oh, Hanya di lisan yang kau katakan rezeki sudah diatur. ya memang rezeki udah diatur kalau beriman. Hanya di lisan. Kok kamu bisa nuduh aku di lisan aja? Aku yakin kok dalam hati juga rezeki Allah yang atur. Dan aku pun ada karena hati manusia itu. Ya itu kan majikanmu, bukan kita ya Bu ya. Kalau kita mah nggak takut bersaing. Kenapa sih takut bersaing? Karena jika ada persaingan itu, maka akan menurun Pendapatanmu. pendapatan. Walah, takut berarti dia rezekinya diambil. Padahal kan nggak begitu. Tapi kok tega ya kamu buat ibu jadi kalau lumpuh kan bukan hanya nggak bisa dagang, nggak bisa kerja juga, nggak bisa ibadah ya Bu ya. Merugikan keluarga semua. Tapi itu bukan dariku. Aku hanya membawa tak terlihat Oh, jadi dia hanya membuat warungnya tutup. dan menutupnya. Tapi yang membuat ibu gatel, ibu lumpuh, nggak bisa bergerak itu dari yang lain. Dari yang lain yang mencoba menghalangi. Menghalangi untuk apa? Naik. Ini apa ada kaitannya dengan waktu pencalonan kades itu? Walaupun dia tak menyuruhnya, Yang menghalangi untuk naik itu laki perempuan? Siapa tuh? sesungguhnya tak menyuruhnya, hanya menjaga, mendampinginya. Jadi makhluk ini tuh mendampingi majikannya. Lalu kalau ada yang ingin menghalangi atau mengalahkan dia, yang diajar itu gitu. Bukan sengaja diarahkan ke ibu. Coba yang jelas gimana? Tahu lagi. Aduh, astagfirullah, astagfirullah. Alah. Ini makhluk yang berbeda ini. Mana wanita itu Wanita itu siapa? Ibu Ika. yang membawa Oh, Teh Devi yang membawa kemari. Kenapa rupanya Teh Devi? hati-hatiku. Kau yang Saya nggak hati-hati. takut, bodo amat. Kamu yang hati-hati kamu. Yang penting orang tua saya sembuh. Betul. Kau mencoba untuk menghancurkan kami. Emang iya tujuannya kan itu. Suruh siapa ngeganggu keluarga saya? Kamu pikir takut kita? Kasihan dong ibu saya. Kan tenang kau dalam kehidupanmu. Dia ngancam dia. Udah amat, jangan akan takut. Masih punya Allah yang di atas. Kenapa kamu buat Teh Devi nggak tenang? Orang dia sedang memperjuangkan orang tuanya kok. Selama ini aku sudah bekerja. Dari kapan emang? Sudah lama. Lama tuh berapa? 5 tahun. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh laki-laki pakai kepala. Pakai apa tuh? Baju
Baju silat. Dukun berwarna hitam. Serba hitam. Dukunnya kali nih. Daerah mana dukunnya? Ibu mana nyaleknya di mana? Nyalamnya? Di Garut. Garut. Dari daerah mana? M. Majalengka. M mana ya? M itu nama kotanya apa nama orangnya? Nama daerah itu. Daerahnya dikantongi dulu aja. Atuh dititahkeun we. Tiba-tiba Udah cicing. Naon? Arek bebeja teh Mekarsari gitu. Oh, Mekarsari. Siapa? Mekarsari. Siapa itu? Naon? Ari awewe teh bisa jadi pemimpin. Jadi Teh Ade ka dieu, Teh Ade. Adek, ibu sini. Ini saha ieu? Teh Ade ka dieu. Teh Adek itu siapa? Ini mama. Oh, Teh arek naonkeun teteh. Iya teh saha? Ieu teh N. N. Nama kakak ibu yang almarhumah siapa? Bukan. Henteu. Oh, bukan ya. Lain pokona. Di mana? Di Mekarsari. Tempat siapa Mekarsari? Mama lahir. Oh, lahirnya ibu di Mekarsari sini. Iya. Eta teh desa nu hayang diperjuangkeun, hayang dikembangkeun. Benar. Jadi ini calon Berani, iya teh berani. Mungkin ibu memang sudah punya niat untuk membangun daerahnya. Iya. Betul. Niat teh baik. Terus kenapa digagalkan? Ya biasa atuh dah. Ada orang dalam situ nu hayang ngegeser teh daek turun. Si STA Nyai, aku panggil Nyai aja deh ya. Ini siapa Nyai? jeung si A naon? Bejakeun ka Aki, urang teh teu sieun. Ini aki-aki atau ini? Nini Oh iya, ini. ngebela awewe Oh, iya. sarwana jeung Teh Ade. Dipanggilnya Teh Ade. Iya. Dipanggilnya Teh Ade. Di hariannya. sana semua teh Ade semua Oh, bilang. iya. Terkenal Teh Ade di mana-mana ge. Hayang naon sia? Yang dikirim ya? Hayang ngajatuhkeun teu bisa. Ah. Kur eta we saeutik teu naon-naon. Targetnya Nu penting sampai bisa jalan, bisa makan, bisa ngomong, mau ngebungkam supaya tidak bisa bicara, mau mematahkan kaki dan tangan supaya tidak bisa berjalan. Oh, jadi targetnya tuh hampir bener-bener sampai lumpuh, tapi ternyata alhamdulillah masih bisa jalan, masih bisa ngomong, masih bisa makan. Tolongin atuh, Nanti kita hajar. dihajar we. Eta tuh nu ngegawe, eta si aki-aki. Yang tadi dibilang pakai ikat kepala itu. Oh, Dukunnya aki-aki. Dari daerah mana? Kaler. Kaler. Iya kaler ya. Daerah mana tuh? Garut. Iya dari Garut. Kaler pokona. Di Kaler teh aya gua. Gua itu tempat ritual dukunnya. Makhluknya banyak situ. Loba pokona. Yang dikirim ke ibu makhluk apa saja? Dibejakeun seetik aya, loba aya dadina seetik dadina loba kitu. Yang dikirimnya sedikit bisa jadi gede. Nah, Banyak, eta. Kenapa jadi banyak? Karena dari beberapa arah gitu ya? Heeh. Ari nu nyieun eta bareuh kumaha? Eta keneh. Jeung ieu bareuhnya haritanya Pugu di tadi ge dibejakeun. Hayangna teu bisa lempang, manana. teu bisa hudang, Maaf aku nggak terlalu paham. Tapi yang penting bapak ibu teu paham bisa ya? Nggak ngerti bahasa Indonesia apa? karunya. Di tadi ngomong teu ngarti. Tadi ngomong tengah enggak ngerti. Nggak apa-apa, yang penting bahasa ini paham. Kamu mau balik ke goa atau mau tobat pindah kemari? Atau mau dihukum? Nu eta Takut. beberapa hari di bulan eta bulan Desember. Berber. Nah, September, Oktober, November, Desember. eta teh minum makan asa kayak keselak gitu. Ibu, ingat-ingat Bu. Iya benar. Kayak sempit gitu. Ya, memang Kalau Susah mau nelen mau makan ge. Kayak dicekik, ngerti, tadi dicekik cenah. Tadi Bang Nua bilang dicekik. Biar apa tuh lehernya di? Mau dibuat dia itu jatuh, tidak bisa jalan, dikasih peringatan, kakinya ditusuk biar bengkak, beledung sia, merah, Bapaknya juga waktu itu. sama. Itu berarti kejadian Tapi 5 lebih tahun besar ini, iya. dia tidak seberapa. Telila. Kalau ini terus menerus jatuh, bangun jatuh, kuat. Makanya dia mah lain atuh, saheula Siapa yang dampingin? keluarga. Leluhur ibu orang kuat ya? Emang leluhur ibu bukan orang sembarangan ya? Biarkan tidak dipilih, lihat. Ponto
berwenang untuk memimpin. Kata dia siapa? tidak pantas pendeta Kata memimpin. siapa? Kalau memang dia mampu, Nah, suaminya juga meridoi, Iya betul. suaminya juga mengizinkan, saya dukung kok. didukung. Buktinya dia selalu ada di belakang. Jangan ganggu lagi orang-orang. Kan udah gak ngejabat, kamu kan udah Udah jadi. Cukup. cukup atuh. Salam Makhluk yang berbeda ini kayaknya. Assalamualaikum. salam Ini siapa ini? Sahaya. Iya. Teu tenaon-naon teteh ka dieu tenaon-naon. Dia. Teteh ka dieu tenaon-naon cicing. Di mana ieu? Cicing teh tenaon-naon. Di mana ieu? Siapa ini? Ieu teh nu ngiring ieu. dari Pendamping Bapak. Hah? Pendampingin Bapak ya? Oh, salah. Dia pura-pura baik, padahal dia mau nyerang Cici, Mbak. Si Teteh. Allah, paling Mbak. Iya lah. Udah. Bang dalam. Sabahalillah. Aduh. Pengajar dia. Aduh, Ditunjukkan sama dia dua. Dia pura-pura tadi. tadi dia menyerupai Aki. Jadi dia pura-pura penyamar. Pura-puranya masalah pendamping Bapak, mau deketin Bapak, padahal mau nyerang Cici. Nanaunan di Udah aman. bohongin. Rasa tak kuat tadi. Jadi tadi tuh dia pura-pura gitu jadi baik. Sok atuh napasnya yang benar dulu. Astagfirullahaladzim. Kalah sama Nini. Jadi targetnya dia apa kan sudah tercapai, kok masih ngejar terus sih? Ya atuh kalau gitu mah kuat, namanya juga dua-duanya punya kekuatan. Otomatis keduanya menyerang ke sini. Ya gimana dia tidak jatuh? Pengen tahu ini siapa? Hah? Pengen tahu saya ini siapa? Ira. Mak. Itu siapa Ibu? Iya. Ibunya Ibu? Almarhum. Namanya Ibu ya? Yang Mbak itu Mak gitu nanya. Mana sih kayak gitu? Ibu mau ini apa biasa Mak? Ini bener emaknya. Oh iya bener Ibu, ini ibunya. Masa ngomong tolong nyakitin anak orang. Menyakitkan anak orang karunya, tuh karunya. Sing cager. Sabar atuh budak anak gitu. Udah dikasih tahu dari awal. Sudah siap lahir batin, apapun yang terjadi harus kuat. Ya seperti ini. Seharusnya dia mah sudah tidak bisa apa-apa. Tapi dia mah kuat. Alhamdulillah. Kalau yang lain mah tidak bisa berjalan. Ya dia cuma hanya tangan saja sama lidahnya. Iya. Bicara ya. Lidahnya dibuat bengkok. Iya. Ini punggung lagi. Punggung Karena di dari kanan. sini. Di Nanti kanan. biar diobatin. Iya. Atuh nun, atuh neng. Ma doakannya sing selamat nya. Sing selamat, sing waras. Nya. Hari ayeuna mah geus ulah mikir naon-naon nu penting keselamatan, kesehatan, ibadah we. Coba. Sekarang mah udah anak-anak saja yang berjuang. Orang tua cuma berdoa, yang penting teh kesehatan utama. Biar semua diambil tenaun-naun, nanti balik ke anak-anak. Amin. Nanti anak-anak yang senang semuanya. Manggilnya Pak Mak. Mak. Jadi emak yang ngasih tahu Teteh biar bawa kemari gitu Mak. Atuh kamari teh embung cenah. Kemarin nggak mau ya kemari. Terus? Atuh geus dimantepkeun dina hati hayu atuh geurah diobatan. Bismillah gitu.
Udah kemana-mana soalnya. Udah kemana-mana. Sabar, Mak. Sebenarnya jabatan nu penting itu adalah bisa menjadi ibu yang baik. Itu jabatan utama. Istri yang baik dan suami yang baik. Jadi bisa mengayomi anak-anak, mantu, cucu. Itu yang utama. Tapi begang mak. Udah terlanjur, udah dijalanin. Semua juga kan takdirnya Allah. Tidak bisa kita ingkari. Diterima, disambut, disyukuri. Pasti ada hikmahnya semuanya. Nanti lihat siapa yang berbuat jahat kelihatan. Siapa yang menabur dia menuai ya? Sudah mulai kelihatan juga. Kalau orang-orang yang tidak baik, karena kita baik pasti akan tersingkirkan. Maunya gimana atuh? Ya udah bah. Sama penting mah sehat, selamat. Tadinya sehat. Sehat, selamat sehat tadinya deui saya. gitu. Normal lagi ya? Nggak sayang balik, dititah balik cenah. Gas waktuna. Pokoknya ini mah tolong diobatan. Insyaallah. Semua teh ada hikmahnya. Itu pokoknya jabatan yang terpenting adalah di mana menyadari siapa diri kita untuk memimpin diri sendiri. Yang sulit itu memimpin diri sendiri terus berada di jalan yang benar. Itu tersulit. Benar. Itu paling sulit. Belajar itu dulu. Nanti kalau sudah ada yang terjadi begini tidak apa-apa. Mereka yang jahat sama Neng nanti juga ada balasannya. Nggak usah nyimpan dendam ya, diikhlasin aja ya. Biarkan saja. Geus ieu teh geus Bahasa saya udah mau pengen balik. Hayang balik ke cai heula ieu teh geus banjir ke di dieu teu enak atuh era. Namanya Mak siapa? Maira. Mak Ira. Nu ngiring Mak Ira. Oh ya, ini jin korin yang mendampingi Mak Ira. Pesannya apa nih untuk cucunya, Mak? Ya itu tadi. Jadilah pemimpin untuk diri berarti sendiri. untuk semuanya ini. Menuntun ke jalan yang benar. Itu. Sulit. Kadang kita mau sholat, iya enggak. Pimpin, hayu. Tegaskan. Itu contohnya. Jadilah pemimpin untuk diri sendiri dulu sebelum memimpin orang lain. Hatur nuhun. Iya. Sambil-sambil hatur nuhun mah. Dipelukan dulu, pelukan. Kamu teh berkah nguruskeun orang tua. Amin, amin. Dina adina mana? Adiknya mana sini nih adiknya? Tuh. Sini mau salim gak nih sama neneknya? Ulah ieu teh Basah ya? kotor dicai. Oh gitu. Kumbah ulah. Tapi mau salim cucunya Kesayangan gimana? emak eta. Kesayangan emak eta. Dia lagi hamil, Mak. Ulah pohong ngaji nanya. Maju sini biar didoain deh perutnya. Atau makannya Neng yang bagus. Jangan malas makan Neng. Iya teh butuh makan, jangan diturutin ya. Makan dan minum yang sehat ya. Karunya iya teh. Aduh, tidak ngelihat. Boga cucu. Iya, bukan susu abi. Ntar kalau lahir cucu pertama ini. Iya. Makanya ini ada manfaatnya. Biar kamu ngurusin anak cucu menantu. Amin. Ada hikmah. Sabar sama orang tua ya. Yang akur sama saudara. Itu utama. Tunjukkan sama orang-orang yang menertawakan kalian. Ya. Justru dengan begini kalian makin maju. Mensejahterakan orang lain itu tidak perlu menjadi pemimpin, karena mensejahterakan itu adalah sebagian dari ibadah, yaitu kita bisa bersedekah baik ilmu dan materi. Amin. Eta kuncinya. Oke. Atuh nuhun yang balik. Ya, terima kasih ya, Mak. Atuh ayo balik helanya. Mak, ini cucunya mau salim nggak boleh, Mak? Basah. Iya teh kotor. Biarin. Udah. Udah. Atuh sayang. Iya, makasih, Mak. Wilujeng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya udah kalau gitu kita langsung terapi Ibu. Ya, ayo. Mari masuk ke dalam klinik. Bapaknya lihat depannya Maya sambil zikir ya. Assalamualaikum ya awliya Allah waliyullah. Lan jamsul syarif Allah. La inna awliya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nuruz samawati wal ardi wa dilasil bayanullah sifatullah Allah. Nur wa wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaqaratal qur'ana jalna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati zabam mastura. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa bi rahmatika astaghfiru faghfirli wa aslih li syani wa barisami. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, alhamdulillah Ibu Ika sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Ini adalah air doa untuk pembersihan dan pemagaran tubuh Ibu Ika. Ya, alhamdulillah Ibu Ika sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan amalan doa untuk perisai dan resep obat herbal untuk diminum di rumah nanti. Iya. Sekarang apa rasanya Ibu? Ada perubahan apa sebelum diobatin dan sesudah? Ringan, Terus enteng. ringan terus ininya apa? Ringan gitu. Ringan ya? Rasa ringan aja. Wajahnya juga berubah Ibu? Iya. Lebih seger ya? Segeran.
segera. Mudah-mudahan makin membaik nanti ya. Amin. Proses ya. Terus dari mediumisasi tadi, bagian mana yang membuat ibu paling berkesan gitu? Atau teteh atau bapak mewakili? Mbak anak ini, mbak yang perempuan. Mbak Ismi. Iya, waktu dinkorinya ibu ya. Iya, Mbak Ismi. pendampingnya nenek itu berkesan banget. Teteh tadi aku lihat menitikan air mata. Apa yang buat teteh sedih? Ya sedih aja tiba-tiba ada Nenek. leluhur gitu. Jadi ya nggak tahu tersentuh aja gitu. Apalagi pas bilang teh ade langsung merinding, kaget. Ada rasa kangen. Iya, udah bertahun-tahun. Gitu. Berarti dulu deketnya sama neneknya. Aku dari kecil sama nenek. Itu nenek Sama, ada dia juga. nenek Sama dengan kasih adiknya. sayang. Dari kecil. Kalau bapak apa kesan-kesannya? Ya setelah melihat di sini secara live ya, jadi secara langsung ya mudah-mudahan Mata Langit ini makin maju. Amin. Amin. Jadi bapak Makasih. menyaksikan sendiri kalau Iya. di sini tidak ada rekayasa ya. Betul, betul. Makasih sama tim Mata makin Langit. maju. Iya, Itu. sama-sama. Semuanya udah ngebantu buat Udah penyembuhan, terungkap ya. udah buat penyembuhan orang tua. Mudah-mudahan sembuh, penulisnya Total. sembuh total. Amin, amin. Gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi nggak ke Panglima? Udah nggak ada ya? Gitu aja, Panglima. Baik, Panglima bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hidup Ibu Ika ini. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini atas persetujuan Allah. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, ya nggak bisa gitu. Jadi kalau udah Tuhan mengizinkan, pasti bisa terjadi sama diri kita apapun bentuknya gitu. Jadi jangan pernah menyesali jalani kehidupan. Sakit kita ikhtiar mencari obat untuk kesembuhan. Jangan putus asa kuncinya, terus berjuang. Dan ini saya lihat belum parah gitu, dan ini masih bisa, insya Allah bisa sembuh kalau terus diobatin gitu ya, karena masih belum kaku gitu ya, belum kaku, belum keras gitu, masih bisa diangkat, masih bisa, cuman ya latihan terus lah, latihan setiap pagi, dibawa jalan, berjemur ibu ya, makanannya dijaga dulu sementara ya kan, jangan makan-makan yang mengundang darah tinggi naik gitu kan, dari segi medisnya begitulah nih kita bicara ya kan. Jadi ya ikan-ikanan aja dulu ya kan, kalau bisa direbus gitu, banyakin. Ya memang kalau kita berbicara setan, bisakah melukai, bisakah membuat kita lumpuh atau apa, bisa, semua bisa dilakukan gitu. Cuman ya kita harus memperisaikan diri kita dengan doa-doa gitu. Harus ada amalan, doa yang benar-benar kita satukan dalam darah kita, dalam daging kita, dalam tulang kita. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan manusia kecuali manusia itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa, oh ini datang ke Panglima nih, Panglima udah perisain nih. Memang benar Panglima perisain. Kan kita punya Allah, punya Tuhan, tempat berlindung. Aku berlindung kepada Tuhan dari godaan setan yang terkutuk. Berarti kita sebagai manusia diwajibkan untuk melindungi diri kita sendiri. Saya doakan ibu agar ibu jangan diganggu setan, jangan dikuasai makhluk-makhluk yang bisa berbuat jahat. Tapi sepenuhnya hak itu ada pada diri kita gitu. Makanya setiap saya ngobatin orang, saya beri doa untuk diamalkan, untuk dihafalkan. Karena apa? Karena yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri, baik di dunia maupun nanti di alam kubur. Kita sendiri yang bisa menyelamatkan kita. Itu pada hakikatnya begitu. Bergantunglah diri kita hanya kepada Tuhan yang menciptakan kita gitu. Mohon perlindungan Dia, berdoa terus untuk kesembuhan, minum obat secara teratur. Insya Allah pasti Allah beri jalan gitu, untuk kesembuhan. Seperti itu menurut saya. Tetap semangat, sabar dan sholat kuncinya, perbanyak zikir, insya Allah sehat kembali ya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.